kekasih muria dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa. Senang sekali ya di sebuah program baru nih ya. Program baru judulnya Kopi Pagi. Wah, biasanya Salsa kalau nongol di radio selalu dengan temanya sarapan pagi. Kali ini karena saya membawa suasana yang berbeda, bukan cuma sarapan, tapi saya mengajak Anda ngopi pagi. Nah, kali ini kopi pagi bukan hanya cuman bersama dengan saya Salsa, tetapi saya juga kedatangan tamu. Kita ada di Kopi Pagi, ini adalah proyek perdana kita, kolaborasi nih, seru-seruan bareng, nggak cuman sama Radio Muria aja, tetapi kita akan join bareng dengan Family Insight Indonesia. Nah, saya mau memperkenalkan juga ya, salah satu foundernya nih ya, kan ini foundernya tuh pasangan suami istri gitu ya. Kak, kenal maka tak sayang, saya mau memperkenalkan dulu Ibu Liana namanya. Halo Ibu Liana. Hai hai, halo semua. Thank you banget nih Hmm. boleh hadir di sini di dalam acara Kopi Pagi. Wah, seneng banget ya kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Liana nih ya dari Family Insight Indonesia. Mungkin Kekasih Muria perlu tahu dulu deh Family Insight Indonesia itu apa sih dan kenapa kok akhirnya jadi project barengan nih sama Radio Muria ya dan bikin konten namanya Kopi Pagi. Boleh dong Bu sharing sedikit Family Insight Indonesia tuh apa sih Bu? Ya, jadi kami memulai pelayanan ini karena dalam concern bahwa banyak sekali pasutri yang sebenarnya mengalami pergumulan mengapa relasi kita itu tidak bahagia gitu loh. Jadi apa sih yang terjadi? Seperti apa sih sebenarnya pernikahan yang benar dan seperti apa sih sebenarnya relasi yang harus diusahakan untuk kita tetap keep growing ya satu sama lain. Nah, jadi tentang seputar relasi antara suami istri juga kita juga berbicara tentang parenting dan berbagai hal. Jadi untuk edukasi, pasutri dan juga konsultasi, juga kita ada assessment sehingga kita bisa mengenal diri kita lebih dalam. Begitu sih pelayanan Family Insight. Wow, jadi kita akan ngobrol detail banget, banyak hal ya about relationship, about marriage, about the family. Karena ini ground banget ya, karena bayangin deh, firman Tuhan itu dimulai dari sebuah penciptaan. Ya kan, kita udah jauh banget nih ya, kita ngomonginnya jauh banget nih. Dan di dalam kisah dalam kejadian itu, Tuhan itu kan membangun ya, membangun sebuah keluarga dan keluarga pertama itu dibangun dari kejadian tuh ya. Jadi kalau kita baca dari kitab kejadian, kita udah tahu tuh ya bahwa Tuhan itu menciptakan keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa. Wih, keren banget ya. Ini teologis banget nih pembahasannya, tapi sebetulnya enggak juga sih. Selain teologis, kita juga relate sama kehidupan kita yang bakal kita obrolin hari ini ya. Dan tema hari ini deh ya. Tema hari ini yang kita pilih adalah tujuan pernikahan. Ini kita bener kan ya. Jadi clickbait-nya kita tuh balik ke kitab kejadian. Kalau kita membuka kitab Betul. kejadian, Tuhan sudah mengundang kita ya sepasang demi sepasang ya, sepasang demi sepasang ya. Dimulai dari Adam dan Hawa ya, seorang pria dan seorang wanita disatukan Tuhan menjadi satu daging, ya kan? Dan mereka nggak malu meskipun mereka telanjang. Betul kayak firman Tuhan tuh bilangnya begitu. Nah, Iya, iya betul. ini menarik ya. Dan kita pengen tahu sebetulnya kalau dari kisah itu, Bu. Kan nggak mungkin ya Tuhan itu nggak punya tujuan kan ya Bu ya. Kenapa kita harus menikah gitu kan. Kenapa menikahnya harus dengan pasangan yang sepadan gitu kan Bu. Kan kenapa? Reasonnya apa? Tujuannya buat apa sih gitu. Nah kita hari ini mau ngebahas tentang itu. Bu, sebelum kita sampai ke titik itu nih Bu, sebetulnya kalau dibayangkan sendiri, kita mungkin punya banyak alasan ya, kenapa kita mau menikah ya. Kalau saya secara pribadi nih Bu, dulu saya mau menikah Bu, alasannya supaya saya jauh-jauh dari papi saya Bu. Soalnya Hmm. papi saya tuh otoriter banget kan, semua-semua diatur sama dia, semua-semua diatur. Jadi salah satu excuse saya kalau misalnya saya udah menikah, gitu kan Bu. Jadi saya nggak merasa saya harus terikat terus-terusan sama papi saya Bu.
Hmm. Nah, jadi awal mulanya saya, ya udah deh gue nikah aja gitu. Udah deh nikah aja cepet-cepet. Saya saat itu mungkin saya udah kepikiran saya mau menikah tuh usia 21, 22 tahun gitu, Bu. Oke. Dengan alasan itu dan saya baru merit akhirnya di umur 26. 5 tahun setelah. Dua lima ya, 25 26 Ya. lah sudah kepikiran ya alasannya karena menjelang masa pertunangan tuh jadi dari on my dream ya mungkin sekitar umur 20 21-an itu 21 itu sampai saya akhirnya memutuskan untuk menikah itu butuh waktu 3 sampai ketemu dengan pasangan yang sekarang ya Bu ya, dengan Oke. suami saya butuh sekitar 3 4 tahun bergonta-ganti dulu sampai menemukan yang oke deh, gue mau nikahnya sama yang ini aja. Iya, iya. Nah, eh, apakah itu juga bisa dibenarkan sih Bu? Motivasi awal saya ya saat itu untuk menikah. Sebelum Mm-mm. kita lebih jauh nih ngobrolin tentang, oke, ini sebetulnya tujuan pernikahan itu nggak cuma sampai itu sih, gitu. Gimana dong Bu? Menurut Ibu, oke nggak Bu kalau misalnya itu dijadikan sebuah tolak ukur atau motivasi awal deh Iya, supaya iya. saya bisa meninggalkan papi saya gitu. Karena saya kesel sama papi saya gitu. Iya, iya, wah, luar biasa. Ini mengenali diri berarti sesungguhnya kenapa gue mau merit gitu kan. Jadi Mm-mm, Ibu Salsa Bu. bisa lebih kenal. Nah, di sini menarik banget tadi Ibu Salsa bilang tentang kejadian ya. Jadi kejadian itu Tuhan, ada Adam, ada Hawa, dan kemudian memang Tuhan itu berinisiasi gitu kan, menyediakan Hawa loh buat Adam. Adam nggak dibiarkan sendirian gitu. Jadi pernikahan, konteks pernikahan itu sebenarnya adalah ide daripada Tuhan sendiri. Buat apa? Karena Tuhan melihat Adam itu perlu seorang penolong. Dia jangan sendirian, dia dikasih penolong pasti akan lebih baik gitu. Jadi ide awal Tuhan itu tujuannya bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan manusia itu sendiri gitu. Jadi Tuhan tuh benar-benar mikirin kita loh sebagai manusia loh. Jadi why marriage tadi Ibu Salsa tanya ya. Kenapa kita harus menikah? Oh, bukannya karena Tuhan yang mau kita untuk semuanya menikah gitu kan, tetapi untuk kebaikan kita Tuhan melihat pernikahan itu sangat baik untuk manusia yang ada di bumi ini gitu. Jadi itu inisiasi Tuhan sendiri. Dan kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa dan benar, hal-hal yang tidak uh, ideal ya, jadi kita bilang itu terjadi, termasuk bagaimana kita dibesarkan. Kita dibesarkan bukan dari keluarga yang wah kayak di surga gitu kan, semuanya baik, semuanya wah asik gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita semua terpenuhi gitu. Nah, tadi background daripada family kita itu juga menentukan why kita sampai menikah. Dan banyak sekali karena kegagalan orang tua di dalam membangun pernikahan itu menyebabkan suatu motivasi ataupun membuat sesuatu kebutuhan di dalam diri anak untuk menikah. Nah, akhirnya menikah dengan motivasi yang kita bisa bilang tidak ideal, karena kan bukan itu seharusnya motivasinya. Nah, karena hal itu tidak bisa dihindari lagi, ya memang itu terjadi secara natural. Tadi Ibu Salsa bilang, gue mau pelarian dari bokap gue gitu kan misalnya. Nah, kalau aku juga sama, aku sebenarnya kan juga dulunya mau menikah, kenapa ya? Karena di rumah ya suntuk ya, bosen ya, enak gitu kan. Kalau misalnya kayaknya menikah itu kalau dilihat dari film-film, dari cerita-cerita, dari lagu-lagu, wah wow banget gitu kan, kayaknya asik ya gitu. Ada someone Zaman yang dulu ideal loh Bu. bener. Hmm, Idealnya gimana indah tuh? rasanya. Sekarang Nah kan itu. enggak, Bu. Sekarang kan apa namanya? Challenge-nya justru banyak kan ya. Jadi membuat mungkin banyak anak muda akhirnya mulai berpikir ulang. Kayaknya nanti kalau aku nikah, aku malah takut deh. Jangan-jangan nanti pasangan aku selingkuh. Kan gitu, Bu. Recin-recin sekarang Ya, begitu kan. Maksudnya betul. fenomena zaman dulu tuh mungkin nggak se-expose sekarang ya gitu kan, Betul. situasinya zaman dulu tuh rasanya tuh merit itu masih indah tuh kayak yang di film-film gitu, dan di film-film Mm-mm. zaman dulu kelihatannya yang bertema agak selingkuh-selingkuh begitu tuh jauh banget Bu, jadi tujuan Iya, menikah kita masih yang membayangkan yang indah-indah, blowingnya tuh banyak gitu kan, betul. blossomnya tuh banyak. Tapi kan sekarang situasinya nggak begitu kan ya. Nah, Kita jadi ketemu justru dengan situasi-situasi yang kok menikah mengerikan ya. Ada yang KDRT lah, yang mm-mm. ada apa. Akhirnya Mm-mm.
takut mereka buat menikah. Padahal kita tahu Tuhan mengundang tadi ya, Tuhan mengundang jemaatnya, anak-anaknya untuk nikah. Iya, Jadi iya. gimana tuh Bu? Ya, benar banget. Jadi memang ada terjadi shifting, perubahan paradigma di mana tujuan pernikahan yang tadinya menciptakan sesuatu hal yang baik bagi manusia, kan tadi emang idealnya Tuhan menciptakan demikian. Tetapi zaman generasi baby boomers tahu ya, yang angkatan mama papa kita itu tuh. Nah, itu kan mereka memang kan lagi memang kesatuan dalam pernikahan itu mereka sangat tekankan bahwa pernikahan itu harus tetap gak boleh bercerai dan memang mereka itu harus berusaha juga wanita itu submit sama suaminya itu kan semua memang kelihatannya seperti demikian gitu. Tetapi itu membawa dampak kepada pernikahan yang zamannya kita nih yang udah masuk gen berikutnya. Nah, generasi berikutnya lagi setelah kita itu ada dampaknya lagi. Jadi hal-hal yang menjadi swifting ini menjadi hal yang benar-benar berubah dari hal yang ideal tadi yang kita kira bagus kan di zaman mami papi kita mungkin ada yang berpikiran kalau ribut di kamar ya nggak boleh kedengeran atau kalau sebisa mungkin wanita kalau ada sesuatu hal dipendem aja jangan ngomongin jangan bikin ribut lah pernikahan yang tenang-tenang aja gitu mungkin di zaman papi mami kita tetapi di zaman kita kan ada kebebasan untuk berbicara feminisme gitu kan wanita juga harus kuat harus di atas dan bisalah semuanya. Nah, itu semua menyebabkan cekcok yang lebih berat gitu kan, pertikaian Mm-mm. yang lebih membuat trauma tadi Ibu Salsa bilang trauma juga buat anak-anak generasi berikutnya sehingga mereka mulai Betul. mengconsider ulang apakah benar pernikahan itu sesuatu yang indah, yang baik, yang ideal atau itu sesuatu hal yang aku lihat dari keluargaku kok mereka seperti demikian gitu dan juga Mm-mm. realita bahwa perceraian itu sekarang di mana-mana itu kayak terekspos gitu kan wanita juga nggak mau kalah gitu bahkan ya pengajuan perceraian sekarang ini paling banyak diajukan oleh para istri, para wanita. Wah, itu kan berarti memang para wanita udah nggak mau diem aja nih. Sekarang udah waktunya kita bersuara. Nah, itu kan juga sesuatu hal yang dilihat oleh generasi berikutnya. Ngapain gitu? Kita mah hidup having fun aja lah. Ngapain kita hidup susah-susah kalau menikah itu Mm. sedemikian mempressure kita gitu. Lebih baik Betul, betul. kita pilih single, stay happy gitu kan. Bahwa single is Mm-mm. okay dan sebagainya lah itu banyak-banyak slogan-slogan yang akhirnya tambah miring daripada rencana awal Tuhan yang adalah pernikahan untuk kebaikan manusia. Betul, betul, Bu. Nah, Betul, betul. jadi makanya kita kembali lagi kepada apa sih sebenarnya tujuan kita Allah di dalam Mm-mm. pernikahan. Nah, tujuan Allah yang dalam pernikahan itu harus kita temukan. Apakah kita mau menyesuaikan tujuan Allah yang semula itu menjadi tujuan kita juga di dalam kita menikah. Jadi pernikahan itu memang sekarang ini banyak yang menikah karena pelarian, ada juga yang menikah karena memuaskan kebutuhan diri gitu. Ada kebutuhan yang perlu misalnya kesepian. Zaman sekarang kan Hmm. banyak anak-anak juga yang kesepian ya, bahwa orang tuanya harus kerja, papa, mama, anak nggak terlalu diperhatikan, mereka butuh perhatian. Siapa yang perhatiin? Ya ada cowok nih yang naksir, yang deketin, yang perhatiin, kayak lu udah makan belum? Mm-mm. Gimana lu bisa tidur nggak semalam? Papa mamanya Is. boro-boro nanyain gitu toh. Betul, Bu. Itu Jadi bagian yang so sweet loh, Bu. iya, Bagian yang so sweet tuh. Makanya mungkin itu Heeh. yang memotivasi mereka untuk menikah ya. Atau mungkin seperti saya gitu kan ya. Mm-mm. Kita merasa bahwa kalau zaman dulu ya, eh, saya kurang dipedulikan sama papi saya. Terus jadinya ketika ketemu sama cowok yang aduh perhatian banget tuh rasanya tuh aduh aku dapatkan kebutuhanku itu kan. Jadi kebutuhannya terpenuhi seperti kata Buliana tadi loh. Mm-mm. Jangan-jangan mungkin banyak anak-anak muda yang zaman sekarang ya kepikiran menikah di usia yang amat-amat sangat muda gitu kan. Jadi ini memang agak fenomena yang agak bertolak belakang ya Bu ya. Ada yang udah lewat dari 30 Bu, kalau mau menikah mikir 3 kali, 10 kali, 15 Iya. kali, berapa puluh kali. Aduh buat apa gue menikah, sekarang gue udah settle banget, gue lagi fun banget, gue suka sama karir gue suka sama kebebasan gue.
Tapi ada Bu, anak-anak yang mungkin usianya belum menjelang 20 Bu. Iya. Belum menjelang 20, masih SMA, mereka udah Mm-mm. kepikiran, oh gue mau nikah muda aja deh, nggak mau sampai tua-tua banget. Kelihatannya kalau gue nikah happy deh. Nanti kalau kita nikah nanti anak-anak kita lucu banget deh gitu kan. Jadi soalnya ketika ini ada sebuah fenomena lucu ya gitu. Jadi Mm-mm. di Jepara jadi gereja itu punya sekolah gitu kan. Nah, Hmm. beberapa di antara anak-anak SMA dan itu bentuknya kampus gitu kan dari playgroup sampai SMA gitu. Oh, Nah, beberapa anak-anak saya itu sekolah di sekolah tersebut. Yang iya. menariknya, anak saya nomor 3 ini kan sangat ceria. Jadi favoritnya anak-anak SMA, Bu. Oh, Ih, kamu lucu bintang. banget, kamu lucu banget. Nah, ketika saya punya baby yang paling kecil, sekarang usia 10 bulan, beberapa anak tuh suka nge-like gitu, Bu. Jadi kalau saya posting atau saya kirim foto apa gitu kan, mereka tuh sangat excited sekali lihat si kecil dia ini gitu kan. So Terus cute gitu akhirnya ya. mereka, ya cute banget, ya seneng banget. Terus, ih jadi pengen deh nikah muda nanti punya anak kayak Bu Sasa gitu, Bu. Jadi dari Pemotivasinya iya, baby. motivasinya itu Bu gitu. Jadi lucu gitu kan, tujuan tujuan menikah mereka tuh sangat sederhana sekali. Itu saya pikir emang gampang gitu ya, kamu pikir mengurus 4 anak itu mudah gitu. Iya, Nah, iya. jadi saya mulai mempertanyakan kembali sebetulnya mereka ini paham nggak ya tujuan menikah mereka tuh apa. Mm-mm. Dan menyinggung tadi apa yang tadi Ibu sampaikan, saya jadi tertarik tuh. Sebenarnya em, Tuhan punya gambaran apa sih? Tuhan kepengen apa ya? Tujuan basic dari pernikahan kita tuh untuk apa ya, Bu? Iya, Hmm. Jadi harusnya. tujuan utama yang dari Tuhan sendiri menginisiasi pernikahan itu untuk apa? Pertanyaan Ibu Salsa ya. Tadi kan untuk manusia dan kebaikan manusia, karena Tuhan ingin manusia itu bisa menggarap bumi tidak sendirian. Manusia itu bisa ada partner gitu. Dia bisa diajak ngobrol, bisa sharing, bisa curhat, bisa barengan gitu kan. Ada kesulitan bisa tanggung berdua. Kan kalau di Alkitab juga ada bilang kalau satu orang jatuh nggak ada yang tolongin angkat ya dia susah kan untuk bangun sendiri ya. Tetapi kalau berdua itu juga bisa dibantuin gitu kan. Jadi akan lebih kuat juga kalau dia berdua. Nah, maka Tuhan ingin kita itu struggle-nya tidak alone gitu loh di dalam dunia ini. Bukan cuma sama Tuhan doang, tetapi sama seseorang yang kita bisa lihat, kita bisa peluk, kita bisa touch gitu kan, kita bisa feel bener-bener gitu kan keberadaannya gitu. Jadi memang Tuhan tuh ingin kita itu mendapatkan apa yang namanya dibilang partner in life. Wah, Hmm. itu kan istilahnya keren ya, partner in life. Nah, kita sebagai partnernya Allah juga di dalam bumi ini untuk menggarap dan mengembangkan bumi. Setiap kita punya talenta, setiap kita punya kemampuan, punya bakat yang juga harus berkembang kan. Nah, siapa yang bisa melihat hal tersebut? Kan suka pasangan kita bilang, kamu sebenarnya pinter loh dalam hal ini, kamu bisa juga loh untuk ngomong. Nah, dia kan bisa Hmm. memotivasi kita ya. Hmm. Sometimes kita, Hmm. aduh gue nggak percaya diri nih, gue nggak bisa nih gitu kan. Tetapi ada Hmm. pasangan Hmm. kita gitu yang melihat diri kita sesungguhnya. Aku yakin kamu pasti bisa. Aku lihat ada kebaikan-kebaikan kamu dalam hal ini. Kamu punya kekuatan di dalam hal ini. Oh gitu ya, bener ya. Iya, kamu pasti bisa. Aku support kamu. Wah, kita kan merasa encouraging banget ya. Oh, Betul, betul. gue bisa ya. Oke, oke gitu. Akan aku lakukan. Nah, itu kita makin juga berkembang secara diri gitu. Dan Tuhan melihat bahwa it's good gitu. It's good for you gitu. Maka Tuhan kasih kita pasangan untuk hal tersebut. Aku ingin melayani Tuhan loh. Oh, tapi aku takut gini-gini gitu, aku nggak berani nge-MC. Nah, itu kan juga di-encourage sama seseorang yang melihat kita sesungguhnya gitu. Nggak cuma asal bunyi lah ya, kan ada orang-orang yang juga bisa asal lah yang cuma maksudnya ya bisa lah lu bisa lah cuma untuk supaya pelayanannya nggak ada yang kosong gitu misalnya supaya itu terisi ya yang penting jangan gue lu aja gitu jadi kan ada yang kayak gitu ya itu kan nggak perfect gitu nggak sempurna banget tetapi kalau misalnya pasangan hidup kita dia benar-benar mengetahui kita kelemahan kekuatan kemampuan kita secara utuh gitu diri kita ini dia
berbicara tuh benar-benar true from inner gitu kan, benar-benar true Mm-mm. dari apa yang dia lihat, dia benar-benar menjadi kacanya kita. Bahkan kalau mengkritik ada hal-hal yang menjadi kelemahan kita pun, dia benar-benar true gitu, nggak ada motivasi untuk menjatuhkan kita atau membuat kita itu sampai terpuruk, nggak ada gitu. Pasangan kita mencintai kita, dia berbicara kelemahan kita pun untuk kita membantu kita up. Jadi sebenarnya Wah. di situ aku melihatnya. Mm-mm. Mhm, mhm. Jadi memang, tujuan dari pernikahan yang Tuhan harapkan bahwa kita bukan saling menjatuhkan ya, Bu, ya, bukan untuk bersaing kan ya, gitu. Betul. Soalnya kan sekarang banyak juga tuh pasangan-pasangan yang pada akhirnya, dulu kita melihat kita tuh sama loh, aku ngelihat kamu tuh kita sama gitu. Terus setelah kemarin kita sama, sekarang kita beda gitu, Bu. Kema ya kan? Kemarin kita sama, sekarang kita beda gitu. Kemarin kita kok perasaan dulu samanya banyak ya, hobinya sama, apanya sama, kesenangannya sama. Tiba-tiba sekarang beda semua gitu. Kenapa ya kamu jadi berubah? Kenapa ya kamu jadi begini? Terus kita jadi tidak bisa melihat lagi tujuan baik yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita bahwa kita harus saling melengkapi gitu, Bu. Iya Iya. kan? Bahwa kamu punya kelebihan di situ, aku punya kelebihan di sini, yuk kita melayani bersama-sama. Oke, kamu porsinya di situ ya, aku porsinya di sini ya gitu kan. Posisinya tuh kayak saya melihat bahwa eh, dari apa yang tadi Bu Liana ceritakan ya, ini baik nih ya. Tuhan menginisiasi ini untuk sebuah kebaikan, supaya kita jadi produktif dalam sebuah kebaikan juga. Ya. Ya kan? Tuhan pengen supaya ketika kita melayani tidak sendiri. Andai kata kamu lelah gitu kan, eh, kamu ada yang menopang. Terus ketika kamu apa namanya dalam kondisi kesesakan, kamu nggak alone gitu kan. Selalu ada pasanganmu. Nah, Mm-mm. ini yang saya pikir pada akhirnya banyak-banyak anak-anak atau pasangan saat ini ya yang tadi saya singgung, mungkin mereka bilang bahwa kok aku kayak nggak lihat tujuan itu lagi ya gitu. Aku kok nggak melihat bahwa eh, Tuhan itu memang beneran baik gitu. Kenapa? Karena aku sekarang melihat suamiku berbeda, no. Ini statement yang berbahaya sebetulnya, sebetulnya statement yang berbahaya karena ketika kita bilang sama pasangan kita, saya suka mengkoreksi kata-kata ini gitu ketika ada pasangan yang bilang, kamu sekarang berubah ya. Ya ya pastilah gitu kan. Kan karena Firman juga Tambah bilang tua udah bahwa pasti. iya gitu loh. Secara secara naluriah kita Mm-mm. kan harus berkembang ya Bu ya. Ya. Apalagi berkembangnya bersama dengan orang yang memang apa ya, kamu temukan baru dewasa, nggak sejak kecil. Bahkan sama orang tuamu aja hubungan kita pasti akan berubah loh, gitu loh. Cara kita memperlakukan orang tua kita, cara kita ngomong sama orang tua kita, padahal mereka yang merawat kita sejak lahir, itu kan pasti berubah. Nah, apalagi ini orang asing, gitu kan, orang baru di dalam kehidupanmu yang kamu ketemukan ketika kamu sudah dewasa, gitu. Pasti Mm-mm. akan ada perubahan-perubahan ketika kita bersama saling menajamkan, saling mengasah. Mungkin bukan saya kemarin sempat tuh lihat reelsnya Ibu tentang konflik tuh Bu. Ya. Ya kan Mm. bahwa kita ngobrolin tentang konflik, jangan berharap bahwa kalau nggak ada konflik berarti baik-baik aja. Nggak juga. Justru karena mungkin terlalu banyak dipendam suatu ketika nanti kayak bom waktu tuh meletus gitu kan. Jadi Mm-mm. ekstremis banget. Jadi ketika kita ngomongin tentang itu pasti nggak kita akan melihat, oh ya pasangan kita kok berubah ya, kok pasangan kita jadi nggak ngertiin kita ya, kok mereka kok jadi acuh ya. Padahal itu proses pendewasaan masing-masing. Nah, mengingat hal tersebut, Bu, eh, kan tadi Ibu juga bilang bahwa tujuan utama kita menikah itu harus didasarkan pada kecintaan kita sama Tuhan. Ini karena Tuhan nih, Tuhan yang Ya. perintahkan untuk supaya pasangan ini dapat bersama-sama mengelola bumi, dapat Iya. mempekerjakan, memberdayakan hidupnya untuk melayani Tuhan bersama-sama. Nah, apa
identitinya ketika kita dipersatukan kan satu tambah satu nggak jadi dua kan ya Bu ya? Nggak hitungan matematika kan ya Bu ya? Itu tuh gimana tuh Bu? Satu plus satu sama dengan satu tuh. Iya, iya. Gimana tuh Bu? Bagian dari tujuan dari pernikahan kita satu plus satu sama dengan satu tuh Bu. Walaupun sudah Iya. beranak 5 gitu kan, baru beranak 4 seperti saya gitu kan. Justru makin Supaya satu ya. iya harus makin satu kan, karena Mm-mm. jangan dipisahkan kembali satu tambah satu jadi 5, jadi berapa, Mm-mm. karena buah pemikiran kita yang berbeda, karena Iya. hasil ide kita merasa oh, semakin kesini semakin berbeda kita gitu. Justru Mm-mm, mm-mm. jadi Iya, iya. POV-nya jadi beda gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Betul, betul. Iya, sekarang kan juga marak tuh ya grey divorce, di mana udah rambut putih pada bercerai karena anak-anak sudah makin besar dan mereka tidak merasa bisa bersama-sama lagi. Itu kan sesuatu hal yang kita juga nggak mau itu terjadi di dalam pernikahan kita kan. Nah, maka penting banget sebelum menikah itu kita memasuki diskusi yang lebih dalam ataupun di dalam pengenalan kita akan diri kita dan juga pasangan kita, siapa sih sebenarnya aku ini, apa sih kebutuhan-kebutuhan aku ini. Ada loh orang-orang yang kan sebenarnya dalam pernikahan ini ya. Jadi tadi saya bilang kita menegur, kita mengkritik, memberikan masukan akan kelemahan ataupun mengencourage akan kebaikan ataupun kekuatan dia. Nah, tetapi kan di dalam hal kita punya luka di masa lalu, misalnya eh, kita begitu dikritik kita merasa tertolak, begitu dikritik kita merasa wah gua I'm not enough gitu kan untuk pernikahan ini, aku orang yang memang rendah diri jadi aku nggak bisa lah untuk melakukan ini dan sebagainya, malah jadi semakin dia jatuh. Nah ini kan semuanya merupakan sesuatu hal yang akhirnya dia bentengi diri dia nggak mau dikritik dan dia berusaha tampil selalu baik, selalu bisa. Nah ini kan menjadi luka-luka yang menyebabkan akhirnya gap antara suami dan istri itu makin terpisah gitu. Jadi diberikan masukan, lu kok berubah? Langsung tersinggung. Emang kenapa kalau gue berubah? Padahal kan harusnya tuh digali ya. Seseorang yang memberikan kita masukan uh, dengan lebih clear, dengan cinta, dengan baik gitu. Kita kan mestinya lebih curious. What do you mean gitu kan? Aku berubah. Dalam hal apa aku berubah? Apakah itu menuju yang baik atau itu menuju yang buruk? Bolehkah aku tahu lebih jauh gitu kan? Misalnya kita Iya, menggali iya, lebih iya, jauh betul. gitu. Kita makin curious gitu dalam conversationnya. Bukannya kita merasa, oh lu mau menghakimi gua, lu mau nuding-nuding gua, lu mau nyalain gua mulu. Nah itu Iya, misalnya kamu akhirnya, nggak ngaca deh, kamu juga punya salah tahu gitu kan, nah misalnya kayak gitu. lempar balik tiau gitu kan. Ya, Nah itu kan menyebabkan jadinya gap antara kita dengan pasangan tuh makin jauh. Nah, tujuan di dalam pernikahan itu kan shaping us menjadi makin serupa seperti Kristus. Jadi Christ likeness ya. Kita punya memang ada kelemahan. Jadi kalau memang aku jadi seperti ini, oh oke, kamu melihat aku seperti itu ya. Bagaimana aku bisa untuk change gitu kan, untuk memperbaiki diri, untuk aku bisa sembuh dari lukaku yang masa lalu gitu. Bagaimana aku bisa menjadi safe person gitu kan, yang aku juga bisa enough bagi kamu gitu, ataupun untuk mengerjakan ataupun mengembangkan talentaku gitu. Nah itu kan semua kita harus masuk ke arah sana, bekerja sama dengan pasangan. What do you expect me to do gitu kan, untuk aku bisa change. Apa yang kamu juga bisa help me gitu kan, untuk aku bisa change. Nah, ini semua kan harus masuk ke dalam pikiran dan iman bahwa pernikahan itu dari Tuhan dan diinisiasi oleh Tuhan dengan tujuan yang baik. Maka kita mau bekerja sama dengan pasangan kita karena kita tahu dia adalah dari Tuhan untuk men-shaping us to be Christ likeness gitu loh. yes, Dan yes, kita yes. sama-sama bersama gitu mengerjakan pernikahan ini untuk mengglorify God. Keluarga kita kan kalau misalnya baik, kemuliaan bagi Tuhan juga ya. Juga Betul. kebahagiaan also bagi kita gitu. Karena kita makin di shaping, kita makin baik, kita makin dekat, kita makin kenal, makin intim sama pasangan. Itu semua sesuatu yang baik gitu loh buat kehidupan kita juga. Betul, Dan betul. pasti anak-anak kita pasti dapat dampaknya, dapat benefitnya, yaitu mereka mempunyai modal jadinya dalam pernikahan. Mereka nggak mengalami hal-hal yang kita dulu alami misalnya, karena kita bertumbuh, Ya, pasangan kita bertumbuh. Dalam hal ini itu baik sih, begitu. Apakah menjawab ya wow. Bu Salsa? Menjawab, menjawab, Bu. Nah, ini menarik ya, karena yaitu tadi Ibu bilang, this is shaping us sebetulnya dalam proses tujuan Tuhan
membuat kita bersama-sama dengan pasangan itu untuk shaping us agar semakin serupa dengan Tuhan. Jadi bukan, loh kok kamu berubah? Ya itu memang tujuannya gitu loh. Jadi jangan salah ya. Ya kan, Bu? Jadi Iya, kok kamu iya. berubah sih sekarang gitu kan? Ya kalau misalnya ngomongin tentang berubahnya jadi nggak peduli karena jadi sibuk pelayanan ya. Ini kan banyak ya Bu ya, isu-isu di luar sana ya, nggak di lingkuran kita nggak Bu, di lingkuran kita mah baik-baik semua Bu, di lingkuran sana gitu ya. Mungkin ada yang bilang, kamu mah kalau di gereja ya ikut pelayanan keren banget, semua orang juga bilang kamu keren banget ya, tapi begitu sampai rumah kamu berubah. Mm-mm. Kamu di sana, di luar sana, kamu peduli sama semua orang. Tapi kalau di rumah kamu nggak peduli lagi sama aku. Mm-mm. Gitu kan, Bu. Jadi eh, cerita-cerita yang seperti itu akhirnya membuat kita, oh ya, terus kamu serupanya sama Tuhan gimana? Kan harusnya kamu serupa dulu sama Tuhan di rumah dong. Baru itu terpancar keluar. Harusnya seperti itu. Nah, menjadi konsisten dalam dua hal itu kan kadang susah ya, Bu ya. Supaya kita Mm-mm. bisa memenuhi tujuan Allah bahwa kita bersama-sama nih ya. Tuhan mengundang kita menjadi satu supaya menjadi satu tubuh supaya kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan Iya. ya, mengerjakan bagian kita di dunia ini, mengerjakan bumi ini untuk kemuliaan Tuhan bersama-sama ya. Kedua, tadi Ibu bilang supaya kita bisa saling shaping nih, bisa saling Mm-mm. membentuk nih, supaya kita bisa saling support nih untuk semakin serupa sama Tuhan. Ya kan, Bu? Nah, Iya. problemnya yang berikutnya adalah ketika terjadi ketidakkonsistenan nih, lo di Mm-mm. luar begitu, di rumah beda, kan? Mm-mm. Di rumah kan harusnya kamu mulai dulu dari rumah. Kalau kamu memang di rumah udah bagus, di luar pasti akan kelihatan bagus dong. Nggak mungkin dong kalau misalnya jadi kayak kayak pakai topeng aja. Kamu di luar kelihatan pakai topeng, kamu anak Tuhan tuh. Kamu di rumah udah kayak anak setan tuh, kayak gitu kan. Jadi terjadi perdebatan nggak gitu. Aduh, kamu nggak peduli, kamu sibuk pelayanan ya, sampai anak Mm. sama suamimu tidak terurus. Ada juga yang punya pemikiran seperti itu. Nah, Iya. gimana nih Bu ya, supaya kita tetap bisa menjadi konsisten di dalam tujuan yang Tuhan kehendaki tadi. Iya. Karena ini kan Ini upaya ya, yang harus kita juga betul. kerjakan kan Bu, gitu. Betul, ini pertanyaan kan bagus banget ya. Maka untuk memasuki tadi, supaya tujuan goals-nya itu bisa tercapai, ada dua syarat yang harus dipenuhi pribadi Oke, kita apa tuh Bu? itu ya. Yang pertama kita udah punya identitas yang Oke. jelas. Kita tahu itu siapa kita, buat apa kita di dunia ini, kita itu ngapain. Ini gue lagi kenapa nih, kenapa aku di depan itu sampai pengen banget melayani orang, tetapi begitu sampai rumah aku menjadi kayaknya lesu banget dan nggak pengen ngapa-ngapain. Hmm. Kan itu aku harus mengenali diriku benar-benar secara utuh gitu kan. What happened with me gitu kan? Apa yang telah terjadi pada diriku gitu? Apakah ini ada something di in my past gitu kan, di masa laluku yang membuat aku menjadi orang yang seperti ini, atau apa yang terjadi di dalam keluargaku ataupun interaksi dengan suamiku atau anak-anakku itu yang menyebabkan aku menjadi seperti ini gitu kan. Tapi mengerti my identity gitu secara clear. Dan yang kedua, kita kan juga harus masuk proses pendewasaan ya, maturity. Nah, jadi dua hal ini memang penting banget bagi kita dalam kita mengevaluasi diri kita gitu memasuki pernikahan agar bisa coping tuh dengan imannya tadi. Iman kita kan adalah pernikahan sesuatu yang mempunyai tujuan yang sangat baik gitu kan bagi bagi kita, juga bagi pasangan, juga bagi dunia ini. Nah, tetapi kenapa aku tidak bisa mencapai hal itu? What happened with me gitu kan. Jadi itu yang Iya, mesti iya kita betul. mulai lebih telaah, lebih dalami. Nah, di dalam concern saya kan di dalam counseling memang kan ke arah sana. Jadi Mm-mm. apa yang kita tahu sebagai perintah Tuhan yang ideal, itu kan ideal dengan diri kita, realita kita saat ini, itu seperti ada gap ini nih. Jadi kita tahu kalau kita harus misalnya menginjili
Kita tahu kok kita harus menjadi istri yang submit pada suami. Tetapi kok aneh ya, kayak nggak bisa gitu kan. Kok kayaknya Mm, mm, sulit banget ya. Aku tahu kok juga di rumah aku harus lebih baik, lebih fungsional dibanding aku di mm, luar. Tapi kok nggak bisa ya? What's happening with me gitu kan. Nah, jadi ini ada mm, gap ini between antara ideal dengan diriku realitas saat ini. Nah, ini akan dibantu gitu melalui tahapan konseling yang akan melihat kita lebih aware. What's happened with me? Nah, di sana saya biasanya mengkonseling ya anak-anak muda dari sejak mereka sebelum menikah, mengenali diri, terus ada juga assessment-assessment untuk mereka bisa tes gitu melihat dirinya. Oh, ternyata aku punya trauma di sini, aku punya kebutuhan yang ini. Oh, ternyata dalam hal ini aku harus belajar lebih banyak gitu, upgrade diri. Nah, dalam hal ini oh ternyata aku lacking. Nah, itu mulai proses sehingga menuju maturity kan. Makin dewasa, makin mengerti, makin tahu bagaimana meregulasi emosi, pikiran-pikiran yang tiba-tiba muncul karena itu semua akan mengkooptasi ya kita punya ya, ya. function gitu. Kadang kita punya pikiran yang negatif sehingga kita akhirnya depres sendiri kan. Dan akhirnya Ya, kita nggak betul, bisa betul. mengerjakan apa yang harusnya kita bisa kerjakan. Asalnya kan dari pikiran kita ini loh, yang Mm, kita mm, juga mm, mesti latih gitu. Apa sih yang harus kita asup di dalam pikiran kita? Bagaimana sih kita untuk growing di dalam maturity kita ini, mm, mm, perkembangan mm, diri kita, yang kita bisa bilang ya, kita usia, wah aku 48, udah mau 50 gitu kan. Tetapi mm, apakah aku sudah dewasa sesuai umurku? Atau sebenarnya masih ada diriku itu yang masih kekanak-kanakan, suka ngambek dan mm, inginnya dilayani gitu kan. mm, Nah, mm, itu kan semua masih kayak kita mesti bener-bener aware gitu loh. Jadi nggak oke. bisa kita cuma menyalah-nyalahkan ataupun menunding-nunding. Ya habisnya begitu sih, kamu sih yang bikin aku seperti ini. Ya kamu sih yang Oke. jadi yang Ya, membuat ya. aku jadi begini. Nah, jadi itu semua image ya. Oke, oke, oke. Ini menarik ya. Jadi, ini menjadi dasar sekali sebelum kita mengambil keputusan untuk menikah ya. Ini juga Mm-mm. yang sering saya ingatkan ke anak-anak muda tuh ya, terutama penyiar-penyiar saya tuh kayak duduk bareng sama saya tuh ya. Kamu ya kalau mau nikah mikir dulu gitu. Eh, Walaupun kata orang zaman dulu jodoh di tangan Tuhan, enggak loh, salah loh. Jodoh tuh di tangan kita, kita yang pilih. Ntar kalau Tuhan, ini dia berubah ya. Kalau gitu aku ganti aja. Kelihatannya ini bukan jodoh yang Tuhan pilih deh gitu. Terus Tuhan yang salah gitu, enggak dong, itu keputusanmu gitu. Dan kamu perlu menjadi pribadi yang bertanggung jawab tadi seperti yang Buliana bilang gitu. Jadi segala keputusanmu itu harus kamu mampu untuk pertanggungjawabkan, terutama dalam hal memilih pasangan. So Iya, hati-hati ya dalam dalam memilih pasangan ini. Tadi Buliana mengingatkan kita ada dua hal tuh ya. Yang pertama kamu harus mengenali dirimu dulu. Kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Sebetulnya uh, dasarmu memilih pasangan tuh karena apa? Oh ya aku nggak mau deh nanti pasanganku seperti papaku yang orangnya otoriter, dia harus yang mm, begini. Ternyata kita itu masih membawa luka otoriternya papa loh di dalam betul. rumah tangga kita nanti kalau kita nggak tuntas nih karena kita nggak mengenali diri kita ya Bu ya. Mm-mm, mm-mm. Dan ini penting banget. Jadi teman-teman eh, kekasih muria ya dan sahabat eh, family insight dimanapun Anda berada ya ketika Anda mulai memikirkan untuk aku kayaknya mau mulai deh cari pasangan gitu ya. Mulai kenali dulu juga dirimu sebetulnya siapakah aku? Iya, siapa? Apakah siapakah aku? Aku tuh orangnya gimana? Jadi kalau Mm-mm. misalnya zaman dulu kita ngomong ya anak-anak ABG, ababil nih, anak-anak baru gede nih ya. Mereka Heeh, lagi sibuk mencari jati diri. Jangan-jangan sampai sekarang kita tuh masih mencari jati diri gitu, Bu. Tapi belum jangan-jangan. ketemu gitu kan. Iya, betul. Dan itu kebawa sampai pada akhirnya kita sampai sekarang di usia yang saat ini, walaupun kita harusnya sudah mature, kita sebetulnya deep inside kita tuh belum mature banget. That's a problem ya. Ini problematika sekali ketika kita berpikir bahwa, oh kayaknya aku udah mature deh. Umurku udah mature nih. Udah 30 plus 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 sekian nih. Dan aku berharapnya eh,
dengan kemajuranku ini aku bisa menemukan pasangan yang seimbang. Oh, boro-boro seimbang gitu kan. Orang kita Hmm, datang saja masih dengan problematika kita yang belum selesai gitu kan. iya, Nanti bagaimanakah bentuk keluarga kita? Apakah nanti akan jadi baik seperti tujuan Tuhan di awal? Atau jangan-jangan kita malah membuat masalah baru? Atau iya, disaster yang baru? Jadi ini peringatan yang syarat yang penting sekali sebelum kita one plus one to be one. betul, Ya Bu betul. ya. Harus yang pertama harus kenali diri sendiri dulu. Yang kedua harus jadi dewasa. Jadi itu syarat Betul, utamanya. Nah betul. Bu, ini menarik sekali ya dan dari tantangan zaman sekarang kembali lagi ya fenomenanya kan semakin beragam ya Bu ya. Orang-orang tuh memilih untuk aku nggak mau lagi lah menikah gitu kan. Eh, apakah aku sanggup harus diperlakukan seperti ini? Kita nggak pernah tahu. Ada juga masih keluarga-keluarga Kristen sekalipun ya di luar sana yang mungkin pasangannya bukan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik, tetapi pribadi yang justru lebih keras, Ya, pribadi yang justru seolah-olah jadi batu sandungan nih buat pasangannya. mm-mm. Nah, Bu, menyikapi nih, Bu. Ini kan tuh tadi ya, tujuan pernikahan adalah kita diundang untuk kebaikan, Iya, untuk kebaikan kita, untuk apa namanya kemuliaan nama Tuhan, dipersatukan juga untuk shaping kita untuk semakin serupa sama Tuhan. Kalau kejadiannya seperti itu gimana Bu tantangannya? Apakah kita harus tetap survive Bu? Bertahan di dalam pernikahan yang seperti itu Bu? Lebih banyak sakit hatinya Bu. Gimana? iya. Pernikahan itu kan memang tadi, kalau awalnya tujuannya itu salah, tujuan awalnya tadi untuk memenuhi kebutuhanku, karena aku orang yang dalam hal emosi ini sangat dry, butuh banget di accept gitu ya. Jadi kalau aku bersama dia, aku bisa mendapatkan acceptance gitu, aku merasa aku diterima seutuhnya gitu. Dan begitu masuki pernikahan, ternyata pasangan kita menunjukkan dirinya yang asli gitu kan, dan akhirnya dia pun seakan-akan kita merasa kok lu berubah sih, lu kok jadi nggak mengaccept gue lagi bercerita tetapi kok gue berasa kayak gue di reject gitu kan, atau kok kamu nggak bisa mengerti aku lagi sih seperti dulu gitu, dan sebagainya gitu kan, akhirnya merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, waktu kebutuhannya tidak terpenuhi, merasa akhirnya tidak dicintai, dan kemudian memikirkan apakah aku harus quit aja dalam pernikahan ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang kita bisa bilang adalah trik daripada evil untuk menghancurkan rencana Allah yang indah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya tadi kita masuk mengenali rencana Allah dalam hidup kita dalam pernikahan, kita punya tujuan, kita punya identitas juga yang jelas bahwa dalam pernikahan ini aku anak Allah, aku anak Tuhan, dan aku ingin agar imanku ini makin shaping gitu, makin kuat, makin firm, dan aku juga makin bisa seperti serupa dengan Kristus gitu, seperti yang Tuhan mau juga. Nah, maka di dalam memasuki kesulitan-kesulitan seperti ini, kita akan bukan melarikan diri dengan pikiran, gue cerai aja nih, karena aku nggak mendapatkan pemenuhan ataupun keinginanku tidak tercapai. Itu kan sangat self-centered banget ya. Maksudnya mikirin cuma diri, nggak mikirin yang lain. Ada juga yang pengen sih cerai, tetapi kesian anak-anak, maka nunggu tadi yang aku bilang fenomena Hmm, grey divorce. Ya udah nunggu aja tuh yes. anak-anak udah gede, jadi kita nggak menyakiti mereka gitu. Seakan kita masih bersama gitu, walaupun kita sudah secara emosional mungkin udah divorce. Kamar Hmm. banyak loh realitanya yang kamar sudah terpisah dari anak-anak kecil, begitu lahir anak ya, istri sudah memilih untuk menemani anak aja, nggak mau tidur sama suami gitu. Ada juga suami yang bikin aku nggak bisa tidur. Dia punya keinginan-keinginan, misalnya suka nonton di malam hari. Aku nggak bisa, aku perlunya tenang gitu. Maka kita pisah kamar. Dan itu menjadi suatu kebiasaan yang nyaman, titik nyaman bagi diri kita, yang dipakai sampai akhirnya pernikahan itu bertahun-tahun sudah pisah. Sudah tidak ada intimasi Oh, di kamar. Kan kamarnya udah pisah dari dulu.
Misalnya ada pasangan, oh dia mah eh, mendengkurnya kencang, membuat aku nggak bisa tidur. Jadi mencari solusi, kita pisah kamar aja ya. Nah, terlalu nyaman dengan pisah kamar, akhirnya keterusan gitu sampai bertahun-tahun. Dan ya di dalam berbagai situasi, eh, bagaimana habisnya kita udah coba tapi nggak bisa, apa kita akhirnya mereka di dalam situasi emosi pun tidak bisa lagi terjalin gitu. Jadi, intimasi itu kan banyak hal ya, nanti keturunan-turunannya kita bisa kembangkan ya dalam percakapan Hmm, 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 percakapan berikutnya. Jadi, nah ini menyebabkan perpisahan. hmm, Nah, hmm, konflik nggak diselesaikan, perpisahan. hmm, hmm. Ada masalah-masalah yang dipendem sendiri. Gue nggak usah ceritain lah, dia mbak nggak bakal ngerti gue misalnya gitu. Nah, akhirnya itu menjadi makin makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan akhirnya kalau iblis datengin orang lain kah, kan kebutuhan tetap ada ya. Aku tetap butuh di accept. Betul. Aku tetap butuh cinta. Aku tetap Hmm, butuh kalau misalnya pasangan suami itu aku tetap butuh dilayani. Aku tetap butuh dihormati. Tapi aku tidak bisa dapatkan dari istriku. Kemana aku harus dapatkan? Nah, mulailah celah itu terbuka gitu. Buat hmm, iblis masuk dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yang bergulir begitu aja secara natural seakan, tetapi tanpa sadar kita yang membuka celah-celah tersebut gitu kan. Nah, hmm. pikiran apakah kita untuk bercerai aja dan sebagainya itu membuat kita itu berada seakan-akan di dua kaki di dua perahu, terombang Hmm, ambing hmm, gitu ya. hmm, Lo kayak gitu gue ceraiin, tapi lo lebay juga ya, gue ya udahlah, tapi kesian anak juga, ya udahlah gue stay lah, tapi lu nyebelin juga ya, aku pengen lah ya. Jadi itu kayak terombang ambing terus, nggak punya sesuatu yang firm. Sedangkan firman Tuhan kalau secara direct kita dengan iman, tadi identitas kita orang Kristen, secara iman kita tahu Tuhan bilang tidak boleh bercerai apa yang telah dipersatukan Allah. Maka kita tahu nih, oke, kita mau hidup dalam iman bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka aku menghadapi satu masalah nih, yaitu aku tidak nyaman lagi dengan pasangan. Pasangan tidak lagi menjadi orang yang bisa mensupport kebutuhanku. Dia tidak bisa lagi memberikan aku sukacita dan sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana aku harus menyikapi hal ini? Mengerjakan namanya itu, mengerjakan pernikahan. Nah, mulailah sebenarnya kan banyak loh, ada hamba Tuhan, ada konselor, Tuhan siapin ya untuk mulai hmm, hmm. membantu merestore relation. Sehingga relasi apa Oke. sih yang sebenarnya salah yang harus diperbaiki? Nah, itu mulai diperbaiki. Nah, Hmm, hal-hal yang simpel aja deh. Kalau sekarang kan udah pada mainin gadget semua ya. Jadi, betul. gadget juga pemisah kan antara suami dan istri. Hmm, Nah, hmm, bagaimana supaya gadget itu eh, menjadi bisa bisa membuat kita itu tetap tidak merasa disisihkan. Nah, itu kan bagaimana kita ah, men-treat gadget itu kan kita harus punya cara dong. Misalnya, kita lagi asik nih main game misalnya, atau lagi asik nge-scrolling, terus pasangan panggil, tolong dong bantuin aku ini. Ntar. Nah, itu kan menyebalkan ya. betul. Ntar. Terus nggak ngerti yang kita lihat di banyak hal gitu ya. Iya, 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 Ntar iya. ntar akhirnya istrinya ya udah gue kerjain sendiri aja dan sebagainya, akhirnya Iya, kan iya, iya, betul. dongkol. Nah, itu kan gadget memisahkan, tetapi ternyata kalau itu bisa disadari dengan maturity, dengan tadi identity, oh gue tahu gue di sini untuk apa, oh aku tahu aku ingin mengerjakan pernikahan ini, oh aku tahu aku harus membantu istriku, gadget itu maka akan ditutup, oh mau dibantuin apa ya gitu kan, langsung bisa dengan cepat. Atau give me Hmm, 5 minutes misalnya in the middle kan, give me 5 minutes I will help you, misalnya kasih waktu gitu, timing hmm, supaya hmm, hmm, pasangan pun secure. Oke, gue tungguin lu 5 menit ya, tapi lu pegang janji ya. Gitu misalnya. Nah, dia hmm, 5 menit, hmm, udah 5 menit nih kita ingetin. Oh, oke. Dia harus memang menutup gadgetnya dan dia hmm. akan fokus ke kita. Jadi itu Komit ya, Bu cuma ya, komit, komit. Harus komit. komit Nah, ya. just a little thing like that gitu loh. Itu juga Hmm, membuat kita merasa, oh ya, benar, pasanganku bisa aku percaya. Oh ya, benar, oke. dia masih memperhatikan aku. Dia nggak mengabaikan aku. Cuma memang dia in the Hmm, middle. It's okay gitu kan. Jadi kita juga hmm, hmm. secure gitu loh. Karena Oke. tadi dewasa dan sebagainya, nggak ada pikiran, ih nyebelin banget ya, ih dia begitu ya, oh gue cerain aja ya. Nah, kalau berada di ombang-ambing sini kita nggak firm begitu. Oke.
Dan ini menarik ya, bahwa jangan sungkan untuk minta bantuan ketika kita mulai menyadari ada keterpisahan, betul nggak Bu? Iya, betul. Karena sometimes ketika kita bilang aku bisa sendiri, ini urusan keluarga, jadi jangan sampai keluar nanti aib gitu kan ya Bu ya. Itu terjadi zaman dulu banget ya, mak-mak bapak kita Nah, tuh begitu ya. Sampai mereka ketika diajakin untuk yuk kita konseling aja gitu supaya kayaknya kita memang keluarga kita lagi nggak baik-baik aja, kita butuh pihak ketiga yang can help us to resolve this problem gitu kan. Tapi iya, kadang-kadang nggak semua orang seterbuka itu kan ya Bu ya. Dan betul. sehingga kita mulai meninggalkan tujuan utama kita di dalam menikah untuk mencari kemuliaan Tuhan, untuk menjadikan kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan, untuk kebaikan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu, tujuan itu pada akhirnya semakin lama reasonnya semakin banyak tuh. Dia udah nggak ngertiin aku. Oh, aku sekarang udah nggak bareng-bareng sama dia. Jadi kita sendiri yang sebetulnya pada akhirnya menciptakan begitu banyak alasan yang membuat kita akhirnya bisa terpisah dari pasangan kita. Tetapi Betul. ada, sekalipun ada solusinya, kita nggak mau ambil solusi itu loh. Terkadang, ya. Takut Misalnya tadi, ya takut, takut ngomongin ketahuan, orang, takut diomongin orang, takut merasa ketahuan, merasa gitu. gue nggak sakit kok, ngapain gue butuh dokter Hmm, gitu. betul. Terus ini Bu, ngerasa kadang-kadang pride-nya hilang Bu. Gitu Hmm, kan. Ini kan ya, yang jadi topangan aku ini gitu kan. Aku juga terzolimi, jadi merasa bahwa aku udah lakukan semuanya, aku sudah mm, begini 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 begini, tetapi dia begini. Jadi merasa terzolimi banget gitu. Jadi yang ya, merasa yang paling teraniaya begitu. Jadi ya, victim banget gitu kan ya. Tetapi ya mm, By proses ketika kita mau menyadari seperti yang tadi Bu Liana bilang ya, kembali ke tujuan awal bahwa pernikahan itu diciptakan Tuhan untuk kebaikan kita. So kalau kamu ngerasa bahwa saat ini kamu nggak baik-baik saja, tidak sesuai lah dengan tujuan awal pernikahan itu, seperti yang Tuhan mau, maka sepertinya kamu juga perlu membangun kesadaran diri juga. Oke, saatnya saya butuh bantuan untuk menyelamatkan rumah tangga saya supaya semakin serupa dengan kehendak Tuhan dan tujuan awalnya gitu ya. ya. Jadi jangan single fighter, gue bisa kok. Nggak ada ya superhero yang menang sendirian, Avenger aja ramean gitu kan. Iya, iya, iya. Di dalam pernikahan pun begitu ya. Tuhan menciptakan dua orang ya. Jadi jangan single fighter dong. Kalau lo single fighter abis-abisan lo gitu kan. Ya, yang Mm, satu baik-baik aja kayak gak ngerasa gimana-gimana, yang satu udah boncal sana sini gitu kan. Jadi kan ya, nggak saling membantu lagi. Padahal tadi Buliana di awal-awal juga mengingatkan kita tuh dipersatukan supaya ketika ada yang jatuh saling menopang, saling menguatkan, fight bareng-bareng, mengerjakan bareng-bareng, bukan sendiri kan gitu. Jadi kalau kamu bilang aku udah sendirian, ya abis dia nggak mau, ya aku diajakin konseling. Nah Bu, kalau misalnya ketemu, Ibu pernah nggak ketika konseling tuh ya Bu ya, ketemu sama pasangan, kok datangnya sendirian, nggak iya, sama iya, pasangannya. Nah, itu Bu, coba deh Bu, kasih tips deh Bu, menggelitik mereka nih Bu di detik-detik akhir obrolan kita ya sebetulnya. iya, Nah, iya, kira-kira tipsnya nih Bu, ini mungkin iya, dari pasangan ini, salah satunya udah menyadari nih Bu, oke, tujuan awal pernikahan saya ini sudah semakin menjauh nih dari tujuan awalnya Tuhan mau menciptakan rumah tangga ini. Nah, saya perlu bantuan. Oke, iya. satu orang ini menyediakan diri, oke deh, gue mau cari bantuan. Tapi pasangan gue nggak mau, gimana dong? Ada tips nggak Bu dari Bu Liana nih? Iya, ini pertanyaan yang banyak sekali diajukan kalau orang mau konseling ya. Bu, saya mau konseling tapi cuma saya sendiri doang, boleh gak? Gitu kan. Nah, jadi bagi saya ini semua sesuatu hal yang dimulai dari diri ya, dimulai dari diri. Jadi memang kita nggak expect ataupun kita tidak menuntut pasangan harus bersama-sama dengan kita waktu kita menyadari sesuatu. Itu kan juga perlu proses bagi dia. Maka dari satu orang bisa terjadi perubahan.
Kenapa? Karena kita berbicara soal sistem. Dalam rumah tangga itu kan ada sistem, ada saling keterkaitan. Jadi ada aksi, ada reaksi, ada sebab, ada akibat. Maka kalau misalnya ada satu yang berubah, maka itu semua akan merubah juga keseluruhan reaksi-reaksi yang akan terjadi berikutnya. Jadi apa yang kita mau lakukan bagi keluarga kita dimulai dari diri kita. Kalau kita punya point of view yang sudah tepat dan kita punya keinginan, Allah sendiri akan menolong kita gitu. Lewat masa-masa yang kita perjuangan itu yang merasa kita kayak capek, kayak sendirian. Tapi ingat, Tuhan sendiri yang tahu bahwa intention kita gitu, Tuhan aku mau mengembalikan pernikahan ini serupa dengan apa yang Tuhan harap, yang Tuhan inisiasikan di awal. Nah, Tuhan melihat itu. Oh, kamu mau ya? Kamu punya iman kah? Punya. Iman itu apa? Oh, iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dasar dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, do Hmm, you have hmm, faith gitu? If you have faith, let's go gitu kan. Ayo, hmm, kita hmm, berjalan bersama dengan Tuhan, kita minta bantuan dari orang yang Tuhan tempatkan gitu kan, yaitu konselor, ada hamba Tuhan yang khusus memang di bidangnya, maka majulah gitu kan. Nggak apa-apa, sulit dikit ya, masih sulit banyak lah ya, hmm, hmm. berat gitu kan, tetapi lu you do not carry the whole world with your own hands gitu kan. Kamu punya Iya, support iya. system yaitu counselor, yaitu hamba Tuhan. Juga Tuhan sendiri yang akan menghold you gitu kan, memberikan Hmm, kekuatan untuk kamu bisa menanggungnya dan kamu bisa melewatinya sehingga tujuan yang tadinya kita ingin itu Tuhan yang akan berperang bagi kita. hmm, hmm, hmm. Mm-mm. Dan melibatkan Tuhan ini menjadi kunci utama ya, supaya kita juga nggak bersandar pada kemampuan kita sendiri, bahwa pernikahan itu kan awalnya ketika kita datang kepada hamba Tuhan ya, kita Mm-mm. ngomong, Pak saya mau menikah. Mm-mm. Dan kemudian pasti ada tuh ya tips and trik apa katekisasi ya, kemudian adalah konseling pranikahnya terlebih dahulu, alasan kamu Mm-mm. mau bersama-sama apa gitu. Itu pasti ada. Nah, kemudian ketika masalah datang, jangan sungkan kembali untuk datang kepada hamba Tuhan atau mungkin konselor yang kamu dapat percaya untuk dapat menolong kamu melihat dari sisi yang lain. Terkadang kita sudah karena terlalu sering berkutat ya Bu ya bersama dengan si masalah itu, sehingga kita menjadi sulit untuk melihat salahnya Ya, di mana. Dan baik sekali kalau misalnya kamu mempunyai kesadaran. Ya, tadi Bu Liana ingatkan, satu orang dalam rumah tangga itu yang harusnya kalian berdua itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, itu udah bagus tuh. Ya Bu ya. ya, Satu orang menyadari itu jauh lebih bagus daripada nggak ada yang sadar sama sekali. ya, Gitu loh. Jadi satu ini aja udah bagus nih. Nah, kalau kamu satu, kamu ngerasa, tapi pasanganku nggak bisa ini. Ya libatin Tuhan dong. Gitu loh. Kan kamu awalnya menikah tadi minta tolong, Pak, saya diberkati. Nah, dan kamu ketika itu berjanjinya nggak cuma berjanji sama pasanganmu, tetapi berjanji sama Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi ya libatkan Tuhan setiap saat dan setiap waktu begitu. Jadi ketika masalah itu datang, aku nggak mampu loh Tuhan kalau aku sendirian. Ya kan kamu sama Tuhan. Gitu. Sekalipun nanti walaupun di kata dunia ini di antara kita tidak boleh ada orang ketiga, tetapi sebetulnya di dalam pernikahan Kristus, di dalam pernikahan Kristen ada orang ketiga, dan orang ketiga ini menjadi kunci dari segala sesuatunya, betul Bu? iya. Yaitu Orang ketiga. pribadi Yesus ya, dan pribadi Kristus itu, pribadi Mm-mm. Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu alasannya yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di luaran sana. Kenapa Ya, pernikahan Kristen itu menjadi luar biasa terikat, begitu kan? Bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan berupayalah sampai, oh berarti kalau gue menderita, eh, aku akan menerima ya. Nggak gitu juga. Kalau kamu udah tahu ini ada yang salah, ya maka diupayakanlah untuk menjadi sesuatu yang baik, dikembalikan patternnya guys, begitu. Kembali ke iya, tujuan iya, awalnya, begitu. betul Oke deh Bu, sekali.
Sebelum betul. mengakhiri obrolan kita ya Bu ya, ada nggak Bu pesan dari Bu Liana nih ya, supaya kita kembali mengingat-ingat lagi tujuan awal dari pernikahan kita tuh seperti apa. Jangan asal deh ya kepikiran, oh pokoknya gue mau nikah. Gitu. Tanpa kita tahu tujuan hidup kita tuh kenapa kita mau menikah begitu. Iya, iya. Silakan Bu Jadi, Liana. thank you. Nah, untuk masa ini, kalau yang sudah menikah, buat yang sudah menikah, jadi kita Mhm. mereview kembali, apa sih sebenarnya tujuan aku menikah? Itu baik sekali untuk mereview kembali ya, juga bisa berdiskusi dengan pasangan sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kami menikah. Dan kalau tujuan yang waktu itu pernah salah, it's okay karena kan nggak apa-apa. Kita mulai dari titik start dari sekarang, apa yang menjadi tujuan kita buat masa depan kita. Sekarang sudah tahu tujuan kita menikah adalah untuk glorify God, untuk menjadi partner Tuhan, untuk menjadi holy nation gitu kan, untuk sanctify ourselves juga menjadi Christ likeness. Nah, ini semua kita coba masukin dan tidak pernah boleh ada kata cerai, maka hadapin apa yang sekarang ini ada di saat ini bersama dengan kita dan Tuhan hadir untuk membebaskan kita, bukan untuk memberi kita sesuatu hal yang beban yang berat gitu. Enggak, Tuhan hadir bersama kita bahkan dia mau memikul apa yang kita pikul bersama-sama sehingga bagi kita untuk melaluinya bisa kita rasa ringan dan ada sukacita karena berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi pasangan orang-orang yang anak-anak muda nih khususnya yang lagi mencari pasangan atau yang lagi dating, coba klarifikasi lagi identitas, maturity, apa tujuan dan next, pada pertemuan berikutnya kita akan memahami lebih dalam apa sih artinya seiman itu, sepadan itu. Wah, itu akan menjadi perbincangan yang lebih insightful. Ya, senang banget ya. Akhirnya hari ini kita boleh disadarkan tentang tujuan awal dari pernikahan dan kenapa Tuhan mau menciptakan pernikahan ya, untuk apa ya. Dan hopefully ya saya dan Buliana hari ini tuh senang sekali karena kita bisa kayak flashback ya, kembali ke masa-masa awal kenapa ya kok aku mau menikah ya. Saya jadi tersadarkan, oh ya mungkin motivasi saya awalnya salah. It's okay tadi kata Buliana, nggak apa-apa. Itu by proses. Tetapi setelah kamu bersama-sama dan kamu menemukan insight-nya dan you wanna be change ya, kita mengubah ya. Jadi nggak apa-apa awalnya salah, yang penting endingnya bener gitu loh, endingnya Iya, bener. Justru kesadaran itu yang menjadi penting. Kan bahkan eh, apa namanya yang bengkok aja Tuhan bisa luruskan gitu kan. Ya, kalau kemarin memang caramu awalnya kamu bengkok nggak apa-apa. Kamu udah ketemu sama Tuhan, udah ketemu jawaban yang benar, udah tahu reasonnya yang benar, tujuan yang benar buat apa. Ya udah, sekarang luruslah gitu ya. Jadi ya, semangat sekali buat kasih Muria, sahabat Family memang. Insight dimanapun Anda berada ya, hopefully obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata hati dan pikiran kita supaya kita semakin menyadari bahwa pernikahan yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita ya itu bukan hanya sebuah lembaga, sebuah status, gue sekarang jadi nyonya gitu, atau sekarang gue jadi tuan siapa gitu dari suami dari istri siapa gitu, bukan ya, bukan hanya sekedar status, bukan juga hanya sekedar embel-embel ya legalitas bahwa kita sudah menikah, bukan, tetapi ada tujuan yang jauh lebih besar daripada itu. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita dan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan hopefully teman-teman juga semakin tersadarkan ya dari obrolan ini. Kalau Anda pengen mendengarkan apalagi yang kita akan obrolkan di next week, jadi jangan sampai kelewatan ya. Setiap hari Rabu ya kita akan ketemu dan kita akan mendengarkan obrolan saya dengan Buliana, masih dengan Buliana gitu kan. Siapa tahu nanti kita akan kenalan sama suaminya Buliana suatu saat nanti, bisa Iya. jadi ya kan. Tapi senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol sama Buliana hari ini dan berkenalan langsung dengan Buliana bareng sama apa namanya Family Insight Indonesia, dan hopefully juga program ini juga bisa memberkati kasih mulia sekalian serta sahabat Family Insight dimanapun Anda berada. Oke, itulah akhir kata dari obrolan kita pada pagi hari ini. Tangkap nilai baiknya, lupakan yang jeleknya ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. See you next week. Bye bye. Bye.